Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, bersyukur pada Allah kita bahwa dipertemukan kembali dalam program Islam Futuristik episode yang ke-54. Kita akan melakukan kajian yang menarik tentang sebuah teori yang memberikan gambaran sangat menarik tentang munculnya peradaban di muka bumi, tentang munculnya spesies yang namanya manusia. Kita sudah menyinggung tentang teori out of Africa, tetapi hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi, memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih detail bahwa ternyata teori ini sangat menarik secara saintifik dan memberikan gambaran yang semakin jelas. Yang menarik adalah ternyata teori ini mendukung keberadaan sosok atau sepasang manusia yang menurunkan manusia modern sampai saat ini di mana kita berada di zaman ini. Seperti biasanya kita akan melakukan kajian dua sisi terkait dengan ini. Yang pertama kita akan mengambil informasi dari dalam Al-Quran. Dan yang kedua, kita akan membahas secara saintifik tentang teori out of Africa itu dalam sudut pandang yang lebih mutakhir dari penelitian-penelitian yang terbaru, data-data terbaru terkait dengan pelacakan sejarah manusia di planet bumi itu. Oke, sahabat sekalian, kita mulai dari satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat pertama, yang menggambarkan bahwa manusia ini memang memiliki nenek moyang bersama. Yang di dalam teori out of Africa itu atau teori tentang munculnya peradaban kehidupan di planet bumi ini disebut sebagai common ancestor, yaitu nenek moyang bersama. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqam minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu sekalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia ini berasal dari satu diri, ada common ancestor, nenek moyang bersama, satu diri, kemudian dijadikanlah berpasangan, dan kemudian akhirnya menurunkan laki-laki dan perempuan yang banyak sampai sekarang ini. Ditegaskan oleh ayat ini, kita ini sesungguhnya bersaudara. Karena itu harus menjaga silaturahim, kita saling membutuhkan dan seterusnya. Maka bertakwalah kepada Allah untuk terus menjalin persaudaraan di antara sesama manusia itu. Ya, ini ayat yang pertama yang menggambarkan tentang hierarki keturunan atau munculnya manusia di muka bumi ini. Nah, selain menunjuk kepada nenek moyang bersama yang satu diri, juga digambarkan sepasang manusia. Yang kita sudah membahas ini mengarah kepada Adam dan Hawa. Nah, menariknya di ayat yang berbeda, dalam ayat berikut ini Allah menggambarkan bahwa Adam dan Hawa itu adalah bagian dari manusia yang sudah ada, yang dipilih dari umat yang sudah ada di zamannya. Dalam surat Ali Imran ayat 33 dan 34 Allah menginformasikan hal itu. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing.
sebagai satu keturunan yang sebagiannya adalah keturunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa Adam, Nuh, Ibrahim, ya, keluarga Imron, itu semuanya adalah orang-orang pilihan di zaman mereka masing-masing, terpilih dari umat yang sudah ada. Sehingga di dalam hierarki pelacakan keturunan ke masa lalu, ya, nenek moyang kita bersama, maka setelah nenek moyang bersama yang satu diri itu muncullah di sekian abad kemudian atau sekian waktu kemudian Adam dan Hawa sebagai pasangan yang hidupnya di zaman sudah ada manusia, sehingga dipilihlah mereka sebagai orang yang terbaik dari umat yang sudah ada untuk menurunkan Bani Adam yang kemudian ada eksis sampai sekarang ini. Oke, sahabat sekalian, ini adalah 2 ayat dari sekian banyak ayat yang bercerita tentang munculnya peradaban manusia di planet bumi yang memberikan gambaran secara ringkas tentang hierarki itu. Bahwa ternyata kita semua adalah keturunan dari sepasang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Kita sudah melakukan banyak kajiannya ya sebelumnya. Tetapi hari ini kita akan sambungkan dengan teori out of Africa, di mana ternyata teori ini melakukan pelacakan secara fosil maupun secara DNA, ya, mitokondria DNA dan kromosom Y, yang menegaskan bahwa memang secara saintifik itu bisa dipastikan Adam dan Hawa itu ada. Atau kalaupun tidak disebut sebagai Adam dan Hawa, sepasang manusia yang menjadi nenek moyang kita bersama itu memang ada dan bisa dilacak secara saintifik. Ini yang kemudian menjadi menarik dan saya ingin menyampaikan kepada Anda tentang penelitian yang terbaru itu atau kesimpulan-kesimpulan yang terbaru itu. Yang pertama adalah berdasar pada usia fosil. Kita sudah membahas sebagiannya ya dalam kajian-kajian yang sebelumnya, betapa ternyata usia fosil yang ditemukan di Afrika, di Eropa, di Indonesia, ya, di sebagian besar Asia, bahkan sampai ke Amerika, itu ternyata memiliki usia fosil yang berbeda-beda. Yang tertua ternyata ada di Afrika itu. Sekitar 200 sampai 300 ribu tahun yang lalu bahkan itu sudah ditemukan fosil-fosil yang masuk dalam kategori manusia. Meskipun manusia ada yang purba, ada yang lebih maju, lebih modern, ada yang Homo erectus, Homo neanderthal dan seterusnya, tapi kemudian juga ada yang sudah masuk dalam kategori Homo sapiens. Ternyata itu muncul yang paling tua, fosil-fosilnya ada di Afrika. Dan menariknya secara berangsur-angsur di luar Afrika itu ditemukan fosil-fosil mereka, tetapi dalam usia yang lebih muda. Ada yang 60-70 ribu tahun, ada yang 40-30 ribu tahun, ada bahkan sampai beberapa ribu tahun yang lalu. Sehingga secara usia fosil bisa dibuat skemanya. Yang tertua ada di Afrika, kemudian yang lebih muda ada di luar Afrika, maka bisa dibuat urutannya. Bahwa ternyata manusia yang berada di luar Afrika itu adalah mengalami penyebaran atau migrasi dari Afrika itu. Karena asal-usul yang paling tua ternyata memang berada di Afrika, terbukti dari usia fosilnya. Oke, sebagian yang lalu kita sudah membahas tentang itu dan kita tampilkan lagi peta dari migrasi out of Africa itu supaya kita bisa mendapatkan gambarannya bahwa ternyata fosil-fosil di luar Afrika memiliki usia yang lebih muda dibandingkan dengan yang ada di Afrika. Yang kedua, ini yang menarik yang ingin saya sampaikan lebih dalam adalah pelacakan secara genetika. Bahwa ternyata gen kita itu menyimpan jejak sejarah dari manusia-manusia di masa lalu. Karena saya ini adalah keturunan dari bapak ibu saya. Bapak ibu saya keturunan dari bapak ibunya. Dan seterusnya ya kakek buyut dan seterusnya itu sampai sekian generasi itu sekarang bisa dilacak melalui genetika, pelacakan DNA. Ya, DNA adalah untai molekul
yang menggambarkan kode-kode genetika seorang manusia, ya, karena kita sedang bicara dalam konteks spesies manusia. Nah, saya mendapatkan warisan DNA itu dari orang tua saya mendapat warisan dari orang tuanya dan seterusnya. Kenapa? Karena setiap orang, saya misalnya adalah memiliki saham separuhan, ya, 50% dari bapak saya, 50% dari ibu saya. Nah, yang menarik dalam pendekatan genetika modern, ternyata bapak dan ibu ini juga memiliki jejak sejarah yang bisa dipastikan. Dari mana jejak sejarah itu bisa dipastikan? Ternyata ada, kalau pada perempuan, yang disebut sebagai mitokondria DNA. Sedangkan pada laki-laki yang disebut sebagai kromosom Y. Saya ingin menjelaskan dari pihak laki-laki dulu. Kita mengetahui bahwa dalam sel setiap kita, sel somatik kita, sel tubuh kita, itu mengandung kromosom, ya, sepasang kromosom di pasangan yang atau kromosom nomor 23 yang itu menentukan jenis kelamin kita. Kalau XY maka dia laki-laki. Sedangkan XX itu adalah perempuan. Ya, jadi yang membedakan ada kode namanya kode jenis kelamin, yaitu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Ketika seorang perempuan yang punya XX menikah dengan seorang laki-laki yang punya kromosom XY, ya, kemudian mereka bersatu, maka akan memberikan saham separuh dari kromosomnya itu. Perempuan karena dia punya X dan X, kalau ngasih separuh ya pilihannya pasti X, karena pilihannya hanya X dan X. Oke, X dari perempuan. Yang dari laki-laki dia punya X dan Y, maka dia bisa memberikan berbeda, bisa ngasih X-nya, bisa ngasih Y-nya. Kalau yang dikasih X saja, ya, maka X dan X ketemu dia punya anak perempuan. Tetapi ketika dari ibu memberikan separuhnya X dan kemudian dari sang ayah memberikan Y, ketemulah X dan Y menghasilkan anak laki-laki. Maka Anda melihat ini, Y itu selalu ada di jalur laki-laki. Seorang ayah menurunkan kromosom Y-nya kepada anak laki-lakinya, di mana ayah ini juga mendapatkan kromosom Y-nya dari ayahnya. Terus dari ayahnya lagi, ayahnya ayah, dan seterusnya sampai kepada ujung, ya, tertentu yang nanti akan kita jelaskan pada bagian berikutnya. Tetapi poin pentingnya adalah ternyata Y itu diturunkan secara terus-menerus dari jalur laki-laki kepada laki-laki kepada laki-laki. Tidak pernah Y ini berada di perempuan. Ya, sehingga menarik, secara pelacakan genetika kita bisa menelusuri jejak ayah, kakek, ya, ayahnya kakek, kakeknya kakek dan seterusnya itu secara jelas bahwa ternyata ada seorang laki-laki yang menjadi ujung dari seluruh pewarisan genetika itu sampai kepada kita. Dan jejaknya itu terekam di dalam genetika yang diwariskan, diturunkan kepada semua keturunan generasi berikutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pada jalur ibu. Ternyata di ibu, di dalam selnya itu juga ada DNA, tetapi bukan pada X-nya. Bukan pada kromosomnya. Kenapa? Karena X itu ternyata bukan hanya dimiliki oleh wanita. Pada laki-laki juga punya X, yaitu X dan Y. Kalau pada perempuan, X dan X. Pada laki-laki, X dan Y. Jadi, kromosom X itu tidak bisa digunakan untuk melacak jalur perempuan. Ini sampai di mana nanti ibu yang pertama atau nenek moyang yang pertama itu, karena X itu ternyata juga diturunkan kepada laki-laki berupa campuran X atau pasangan kromosom X dan Y. Tetapi menariknya ternyata ada DNA di dalam sel wanita yang itu bukan di kromosomnya itu, melainkan ada di mitokondria namanya. Mitokondria itu setelah ditelusuri, dicoba dianalisa, itu sebenarnya adalah sebentuk sel bebas tadinya yang juga memiliki DNA.
memiliki genetika, memiliki genom sendiri yang kemudian bersatu dengan sel yang menjadi cikal bakal manusia. Sehingga ini seperti sebuah gabungan sel yang besar dengan sel yang kecil. Nah, sel yang kecil inilah mitokondria yang dibutuhkan oleh sel manusia yang ukurannya lebih besar sebagai sumber energi. Menariknya di dalam mitokondria itu ada kode-kode genetikanya, ada genomnya. Dan lebih menarik lagi, mitokondria ini hanya diwariskan melalui jalur wanita. Tidak terjadi pada jalur pria. Kenapa? Karena setiap kali terjadi pembelahan sel menjadi sel telur ya dan sel sperma yang masing-masing haploid memiliki separuh dari sifat yang ada pada seseorang. Jadi begini, pada seorang wanita sel tubuhnya itu memiliki genetika 100% ya, DNA atau genetika 100%. Tapi begitu membelah menjadi sel telur, maka dia hanya mengambil 50% dari sifatnya. Supaya apa? Nanti bergabung dengan yang laki-laki yang juga 50% di spermatozoanya. Bertemu lagi menjadi 100%. Nah, yang menarik, sel telur itu akan mewariskan mitokondria dalam jumlah yang banyak. Sedangkan di sel spermatozoa, mitokondrianya itu hanya sedikit. Dan ini yang penting, ketika terjadi pembuahan, mitokondria yang berasal dari spermatozoa itu mengalami kehancuran. Sehingga yang diwariskan hanyalah mitokondria dari jalur wanita. Luar biasa. Ini kemudian memberikan jejak sejarah genetika pada wanita. Mitokondria itu diwariskan dari ibu ke anak wanitanya, diwariskan lagi kepada anak wanitanya. Atau kalau kita terus telusur ke belakang, maka kepada nenek ya, dari jalur wanita, neneknya nenek, neneknya nenek, dan seterusnya sampai kepada wanita yang pertama yang menjadi pasangan dari laki-laki yang pertama itu. Masya Allah, jadi sahabat sekalian, ternyata secara pelacakan genetika memang bisa dipastikan bahwa ada laki-laki pertama dan wanita yang pertama yang kemudian mereka berpasangan dan menghasilkan keturunan dari generasi ke generasi yang jejaknya itu bisa dilacak sampai sekarang. Karena ternyata mitokondria DNA ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Mengalami mutasi secara bertahap tapi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tetapi secara esensial itu mewariskan jejak yang sangat jelas dari wanita ke wanita berikutnya. Sedangkan Y ini diturunkan dari jalur laki-laki. Oke, sampai di sini kita sudah mendapatkan satu fenomena yang sangat menarik, bahwa ternyata memang ada jalur yang bisa dilacak jejaknya sampai ke ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, untuk menentukan itu kemudian ada yang disebut sebagai jam molekul. Jam molekul ini bisa mendeteksi berapa masa, berapa ribu tahun ke belakang terkait dengan susunan genetika yang ada baik pada jalur perempuan maupun pada jalur laki-laki. Nah, menarik, ketika itu dilacak, maka keduanya ini bertemu di era sekitar 200.000 tahun yang lalu. Melalui apa? Melalui sebuah pola genetika, di mana pola genetika itu kemudian bisa dikelompokkan. Karena mitokondria itu mengalami mutasi bertahap secara perlahan-lahan selama ratusan ribu tahun, dan kemudian ternyata itu sangat teratur sehingga bisa diprediksi, diperkirakan ini berjalan berapa ribu tahun ke belakang, itu bisa diperkirakan. Maka disebutlah sebagai jam molekul yang kemudian bisa memperkirakan jalur wanita ini akan ketemu di wanita yang pertama itu berapa tahun. Ternyata ketemunya di sekitar 200.000 tahun yang lalu. Di mana itu wanita yang pertama itu? Kalau dicocokkan dengan fosil, maka ketemunya memang ada di Afrika. Yang laki-laki, di mana itu 200.000 tahun yang lalu? Dicocokkan dengan fosil, ternyata ketemunya juga di Afrika secara fosil. Nah, ini perlu di cross check. Dan ternyata bisa dilakukan cross-check-nya melalui pendekatan genetika.
Karena dari pola genetika itu kemudian diketahui ada yang namanya haplogroup. Haplogroup itu mengelompokkan pola genetika tertentu. Jadi orang-orang yang sama pola genetikanya dimasukkan dalam kelompok 1, ya, disebut sebagai L0. Yang mirip lagi dimasukkan dalam L1, L2, L3, L4, L5, dan L6. Ada 7 kelompok haplogroup itu. Yang menarik adalah ketika dilakukan pelacakan secara genetika, ternyata L0 sampai L6 itu semuanya ada di Afrika. Menunjukkan bahwa keragaman spesies manusia, ya, dengan berbagai macam yang kita sudah membahasnya, yang masuk dalam kategori purba maupun yang masuk dalam kategori modern, itu semuanya dimiliki oleh orang-orang yang keturunan Afrika. Nah, yang lebih menarik lagi, ternyata orang-orang yang bukan keturunan Afrika dan kemudian ada di luar Afrika, itu memiliki kelompok haplogroup di L3 di seluruh dunia, yang ada di Asia, ada di Amerika, ada di Eropa, ya, ada di Australia, dan pokoknya di luar Afrika itu masuk dalam kelompok L3. Ini menjadi menarik dan memberikan penjelasan kepada kita bahwa keanekaragaman, ya, spesies manusia itu ternyata yang paling kaya ada di Afrika, dan yang di luar Afrika itu semakin seragam. Ini bermakna apa? Di sekitar ratusan ribu tahun yang lalu, katakanlah di sekitar 200.000 tahun yang lalu, di Afrika itu hidup segala macam atau beragam, ya, ada setidak-tidaknya 7 kelompok haplogroup spesies manusia yang berbeda-beda, ada kelompok Homo erectus, ada dalam kelompok Homo sapiens. Mereka berada di Afrika itu. Tetapi ketika dilihat jam molekulnya, ternyata pada sekitar 70.000 tahun yang lalu itu ada sebagian dari kelompok haplogroup itu, yaitu L3, yang keluar dari Afrika dan kemudian menurunkan generasi-generasi di berbagai wilayah yang seperti terlihat pada peta migrasi manusia out of Africa. Jadi sahabat sekalian, luar biasa, pelacakan genetika ini kemudian menemukan kerucutnya, ya, ujung dari kerucut itu, bahwa orang-orang yang di luar Afrika ini memiliki kesamaan genetika dalam kelompok haplogroup L3. Dan di dalamnya ada subkelompok, ada M, ada N, dan seterusnya, ya. Jadi sahabat sekalian, sangat menarik. Pelacakan dari sisi genetika ini menunjukkan kepada kita 2 hal. Yang pertama adalah keanekaragaman kelompok spesies manusia. Yang kedua, ditemukanlah jam molekuler yang bisa menentukan kira-kira berapa usia keberadaan nenek moyang yang sedang kita lacak keberadaannya itu. Nah, sahabat sekalian, dari sini kemudian bisa dipastikan bahwa di sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika itu terjadi keanekaragaman spesies, tetapi kemudian kira-kira 70.000 tahun yang lalu sampai maksimum 100.000 tahun yang lalu itu memunculkan proses migrasi keluar dari Afrika, yaitu kelompok L3 yang kemudian menurunkan berbagai keturunan di permukaan bumi ini yang kita sebut sebagai Bani Adam. Masya Allah, ya. Jadi ternyata pelacakan secara genetika, pelacakan secara fosil, dan kemudian pelacakan secara dalil-dalil dari dalam Al-Quran Al-Karim itu menemukan titik temunya. Bahwa benar kata Al-Quran, semua kita ini yang di luar Afrika ini, ya, artinya menyebar ke seluruh muka bumi, itu adalah keturunan dari sepasang laki-laki dan perempuan. Yang mereka ini terbukti secara genetika mewariskan genetikanya kepada kita semua. Bisa dibuktikan dari mitokondria DNA, dan yang kedua dari kromosom Y-nya. Sementara itu secara fosil dan pelacakan jam molekuler diketahui bahwa di Afrika 100.000 tahun sampai 200.000 tahun yang lalu, bahkan sampai 300.000 tahun yang lalu, itu terjadi keanekaragaman
dari spesies manusia itu dengan segala macam bentuknya dan klasifikasinya. Digambarkanlah terjadi ledakan dalam populasi manusia di Afrika pada waktu itu, dan kemudian ada yang keluar dari Afrika dan menurunkan kita semua ini. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita kali ini yang sangat menarik karena memberikan penegasan kepada kita tentang bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu sekarang semakin terbukti melalui pendekatan-pendekatan yang ilmiah. Nah, ke masa depan, kata Al-Quran, kalian akan menemukan atau membuktikan bahwa apa yang diberitakan Al-Quran itu akan semakin terbukti kebenarannya secara saintifik. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas dalam episode ini memberikan pencerahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.